Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, orang tua kita, anak istri kita, keluarga kita, tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini insya Allah kita akan kaji hadis nomor 274, bab ke-33, menyayangi anak yatim, kaum du'afa, fakir dan miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Abi Darda'i, dari sahabat Abu Darda. Nama kunyahnya Abu Darda, Uwaimir. Itu Uwaimir. Namanya Uwaimir. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Darda, salah satu sahabat Nabi yang dikenal sebagai seorang yang alim dan bijaksana, berilmu dan bijaksana. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 197 hadis. Qala, berkata sahabat Abu Darda, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sami'tu, kalau hadisnya bunyinya sahabat Nabi itu sami'tu, itu beliau langsung mendengar dari Nabi. Jadi langsung, ya, sanadnya langsung nempel. Tapi kalau beliau hanya berkata qala Rasulullah, itu bisa saja beliau dari sahabat Nabi yang lain. Dari sahabat Nabi yang lain, sama-sama sahabat. Ya, sama-sama sahabat yang merawikan sahabat. Nah, misalnya sahabat Abu Hurairah, beliau mendengar dari sahabat lainnya langsung dari Nabi. Terus sahabat Abu Hurairah bisa qala Rasulullah. Tapi kalau sami'tu Rasulullah, jadi aku mendengar langsung dari Nabi, ya. Berarti saat Nabi menyampaikan pengajiannya kepada para sahabat. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, beliau bersabda, Ibghuni al-du'afa'ah, Ibghuni, carilah untukku, atau bantulah aku ad-du'afa'a, pada orang-orang fakir dan miskin yang lemah, orang-orang lemah.
bantu aku terhadap orang-orang yang lemah. Di orang-orang lemah, ya, fakir miskin, ini Rasulullah SAW memuliakan mereka, ya, sampai meminta para sahabatnya untuk membantu Nabi dalam, ya, membantu orang-orang fakir dan miskin, ya, orang-orang lemah. Kenapa? Fa innama tunsoruna, karena sesungguhnya bahwasannya kalian itu ditolong. Wa turzaquna, dan kalian diberi rizki, karena ditolong dalam berbagai peristiwa. Ya, para sahabat tolong dalam peristiwa yang sulit ketika di Mekah, kemudian saat beberapa peperangan itu ditolong Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bidu'afaikum, sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Kenapa? Karena orang-orang lemah di antara kalian itu ikhlas dalam doanya. Mereka lebih ikhlas dalam doanya kepada Allah. Meminta kepada Allahnya itu lebih. Merintihnya kepada Allah itu lebih daripada orang-orang yang tidak lemah. Dalam hal ini orang-orang kaya, ya, orang-orang yang punya kedudukan. Itu kalau merintih kepada Allah tidak seperti merintihnya orang-orang fakir miskin kepada Allah. Butuhnya tidak seperti butuhnya orang-orang fakir miskin kepada Allah. Kesibukannya tidak sebagaimana kesibukannya orang-orang yang fakir miskin, ya, kesibukan hatinya beda. Kalau orang-orang lemah itu hatinya tidak terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi, urusan-urusan mengelola apa, apalagi mengelola barang dagangan, mengelola pekerjaan, sebagainya. Kalau orang-orang kaya, hatinya penuh kesibukan. Ya, ini yang mau ekspor kemana ini? Ke Yaman, ya. Ini ada sekian unta, untanya isinya apa saja, gandum, waduh, banyak urusannya. Sedangkan orang-orang fakir miskin lost dia butuh hanya kepada Allah. Ya, orang-orang lemah itu. Jadi ketika dia berdoa kepada Allah, maka rintihannya itu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang bukan orang-orang lemah. Kalau orang-orang yang kaya tadi banyak urusan, ketika berdoa, ya, kayak baca aja, tidak sampai betul-betul butuhnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, kalian itu sebenarnya ditolong oleh orang-orang lemah itu. Ya, kalian itu ditolong dari peristiwa kesulitan, dari musuh yang menyerang kalian, dari kehinaan, diberikan rezeki. Itu sebab Allah menyayangi orang-orang yang merintih kepadanya. Allah tahan musibahnya, Allah tahan menurunkan bencana, itu karena Allah melihat orang-orang yang merintih kepadanya dengan perintihan yang sangat butuh. Karena siapa yang lebih digantungkan oleh orang-orang yang lemah tadi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya demikian. Tapi juga ini orang-orang yang lemah itu, ya, orang-orang lemah yang ikhlas, orang-orang lemah yang tetap beribadah, tetap husnudzon kepada Allah, bukan orang-orang lemah yang malah tambah delodro kalau bahasa Jawanya, ya. Delodro itu apa? Ah, sudah miskin sudah sekalian, ya, sudah susah sekalian saja, maksiat kemana-mana gitu, ya. Kenapa? Karena Allah tidak sayang saya. Allah tidak menyayangi aku, ya sudah, aku nggak mau sholat, aku nggak mau apa, aku sholat, apa aku puasa, susah hidup. Tidak seperti itu. Contoh orang-orang miskin, contoh orang-orang lemah yang pengharapannya kepada Allah itu ikhlas. Ya seperti Abu Hurairah, seperti Salman Al-Farisi, seperti apa itu namanya, Bilal bin Rabah, itu orang-orang yang ikhlas gitu, ya. Sehingga meskipun dia hidupnya itu miskin sampai eh, akhir hayatnya, tapi namanya dikenang sepanjang masa. Namanya dikenang
sebagian besar. Abu Darda juga ini ya. Jadi ini menunjukkan pembelaan Nabi kepada orang-orang lemah. Jangan dianggap remeh, maksudnya begitu. Jangan kalian anggap remeh, jangan kalian sepelekan orang-orang yang lemah. Karena dengan mereka itu Allah masih melimpahkan kasih sayangnya kepada semuanya, gitu ya. Itu rawahu Abu Dawud, meriwayatkan hadis tersebut Imam Abu Dawud bi isnadin jayyidin dengan sanad yang baik. Ini adalah hadis terakhir pada bab yang ke-33. Sekarang kita berlanjut ke bab ke-34. Babul wasiyati bin nisa'i. Bab tentang wasiat kepada para wanita. Nah, wasiat ini dimaknakan adalah berbuat baik. Dimaknakan berkasih sayang, menyayangi para wanita. Tapi bukan menyayangi maksudnya yang itu ya. Tapi ya membela kaum wanita. Ya. Karena memang pada saat ya, maka Al-Quran diturunkan di daerah yang itu ya, di tanah Arab yang keras sekali. Yang keras sekali, dan pada waktu itu kaum wanitanya itu ya dianggap sebelah mata. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab sendiri pelakunya ya sebelum masuk Islam. Beliau malu ketika diberikan informasi anak yang lahir itu perempuan, ya sampai saking malunya dikubur hidup-hidup. Nah, itu terus dikenang oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, ya. Tapi ya kita jangan kalau gitu ikut ya Sayyidina Umar. Itu sebelum masuk Islam, ya. Ketika masuk Islam luar biasa dulu baiknya, ya. Beliau termasuk orang terbaik ketiga, ya setelah Nabi Muhammad. Itu ya umatnya Nabi Muhammad yang terbaik adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berikutnya Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Surah An-Nisa ayat 19. Ini dikutip oleh Imam Nawawi, 2 ayat dari surah An-Nisa. Nah, ada satu nama di dalam Al-Quran, surah An-Nisa, ya, itu surah An-Nisa. Kenapa dinamakan An-Nisa? An-Nisa itu artinya adalah para wanita. Itu adalah karena sebagian besar ayat-ayat dari surah An-Nisa itu mengetengahkan tentang para wanita dan hal-hal yang terkait dengan para wanita, ya itu sebagian besarnya, ya masalah penciptaannya, kemudian pernikahan, ya dibuat baik kepada para wanita, ya sampai keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian, haram bagi kalian. Antarisun nisa'a, kalian mewarisi para wanita karena dengan paksaan. Nah, ayat ini turun ya sebab pada waktu itu adat kaum jahiliyah, kebiasaan mereka apabila ada seorang laki-laki meninggal, dia punya istri, ya, maka istrinya tadi akan diwarisi oleh ahli warisnya laki-laki tadi, ya. Di antaranya siapa? Bapaknya, ya, anak tirinya, ya bukan anak kandung perempuannya, tapi anak tiri perempuan tadi. Itu bisa langsung saja dinikahi gitu aja tanpa membayar mahar, dan wanita tidak bisa menolak, ya. Wanita tadi tidak bisa menolak. Itu kebiasaannya begitu. Bisa dinikahi ahli warisnya atau bisa dinikahkan dengan yang lain seperti keinginan ahli warisnya, atau ditahan tidak boleh menikah sama sekali. Jadi dianggap para wanita itu pada waktu itu seperti harta warisan. Nah, ini kan namanya apa ini? Ya, namanya diskriminasi. Itulah kemudian ditolak oleh Islam, tidak benar itu ya. Maka haram bagi kalian mewarisi wanita yang ditinggal mati suaminya. Karoha dengan paksaan, artinya ya tentu tidak rela, ya tentu ada ketidakrelaan dari wanita, ya, dan itu harus, ya, tidak bisa memilih wanitanya, nggak bisa, nggak mau, nggak boleh. Kalau memang itu anak tirinya, ya, diutamakan itu bapaknya itu menikahi mantunya tadi itu harus mau, gitu kan? Atau anak tirinya langsung menikahi ibu tirinya harus mau. Nah, itu sebelum datangnya Islam. Maka setelah datangnya Islam, ayat ini mengharamkan itu. Tidak boleh. Haram bagi kalian mewarisi para wanita dengan paksa. Wala ta'dhuluhunna, dan janganlah kalian menyusahkan mereka, menjadikan mereka susah untuk menikah dengan yang dia inginkan. Ya, jangan ditahan mereka. Jadi ada yang ditinggal mati, ada yang dicerai, tapi digantung, ya, nggak boleh menikah dengan yang lain. Supaya apa? Litadhabu, supaya kalian mengambil biba'dhi ma ataitumuhunna, ya, mengambil sebagian apa yang telah engkau berikan dulu kepada mereka, itu berupa mahar. Maksudnya ini digantung agar dia membayar kembali maharnya, ya. Kalau dia bayar kembali maharnya, dia dibebaskan menikah dengan yang lain, ya. Itu dinusahkan namanya, ya. Kenapa demikian? Karena mahar di sana mahal, ya. Mahar di sana mahal, maharnya mahal, ya. 100 unta gitu ya. Kalau di kita kan maharnya seperangkat sholat, ya, murah sekali gitu ya. Jadi jangan menyusahkan mereka untuk menikah dengan yang mereka kehendaki. Jangan ditahan, ya, ketika sudah ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya, ya sudah, ya, dia mau menikah dengan yang lain silakan. Jangan dipersusah. Illa ayatina, kecuali mereka berbuat bifahisyatin mubayyinah, berbuat dengan perbuatan keji yang nyata, yaitu apa? Zina, kecuali itu, atau selingkuh, serong, ya, maksiat dan sebagainya, sehingga kalian tahan supaya maharnya dikembalikan, yaitu silakan. Tapi kalau tidak ada perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan, jangan ditahan, ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ini yang digarisbawahi oleh Imam Nawawi. Wa ashiruhunna, dan pergaulilah mereka
para wanita itu, istri-istri kalian tentunya bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik, ajak bicara, termasuk berbicara dengan mereka, ya, perilakunya dengan mereka itu dengan cara yang baik. Kemudian berhubungan suami istri yang baik, gitu ya. Jangan salah satu menyakiti yang lain. Ini perintah yang baik sekali kan, perintah agama ini ya. Pergaulilah itu bercakap-cakap, ya, bercanda, ya, kemudian ya berhubungan suami istri, ya, saling melindungi, saling membutuhkan, itu dengan cara yang baik. Jangan salah satu menyakiti yang lain, ya, apalagi menyakiti istri. Menikah tujuannya disakiti, itu dipukuli, ditahan, itu tidak cara Islam, ya. Fa in karihtumuhunna, apabila kalian tidak suka kepada mereka, ya, tidak suka karena mungkin namanya manusia, ya, ada bosan atau ada kecenderungan suka kepada wanita lain, ya, sehingga tidak suka lagi, maka fasa antakrohu syai'an, maka agama menyuruh supaya bersabar, tidak mentang-mentang sudah lama terus dicerai, nanti yang baru ceraikan dia, bukan begitu. Tapi jika kalian tidak suka, ya, barangkali sudah eh, makin tua barangkali, ya, ini agama memang mengakui itu, ya, mengakui manusia itu seperti itu, ya. Kayak yang pacaran lama, kemudian menikahnya baru sekian hari, sekian bulan langsung cerai, itu kan kasihan sekali itu, ya. Bosan ternyata dia. Maka sabarlah. Sabarlah kalian. Tetap pergauli dengan baik. Fa'asa an takrahu syai'an, maka barangkali apa yang kalian tidak sukai itu, kalian tidak suka atas sesuatu, wa yaj'alallahu, ya, padahal Allah menjadikan fihi, di dalamnya, di dalam kalian yang tidak suka itu apa? Khairon katsira, kebaikan yang banyak. Kalau kalian tidak suka, ya, awalnya suka kok tidak suka, sabar saja. Kalau kalian sabar, barangkali yang tidak kamu suka itu ada di dalamnya kebaikan yang banyak. Minimal adalah kebaikan sabar, ya. Itu luar biasa. Sabar terhadap hubungan suami istri itu luar biasa, ya. Barangkali kemudian keturunannya menjadi keturunan yang soleh. Barangkali dengan itu rezekinya akan lancar. Ya, Allah punya rahasia-rahasia yang tidak kasat mata, yang Allah sendiri yang tahu. Maka ayat ini menjamin kalau kita sabar terhadap pasangan kita, ya, meskipun kita tidak suka, kita tetap sabar, ya, nanti tumbuh cinta, ya, tetap sabar, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan, bukan hanya kebaikan sedikit, kathiro, banyak dan bermacam-macam. Ya, kathiro itu isim nakiro, banyaknya isim nakiro, banyak dan bermacam-macam yang Allah sendiri yang tahu. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Indonesia ya, mesti cukup. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Walan tastati'u, ya, pada ke-129, dan kalian pasti tidak sanggup. Ini orang yang berpoligami, ya. Ya, poligami memang diakui dalam agama, ya. Nah, dalam hal poligami ini laki-laki
nas di dalam Al-Quran. Walan tastati'u, dan pasti kalian tidak sanggup an ta'dilu, untuk kalian berbuat adil bainan nisa'i, di antara istri-istrimu. Ya, di antara istri-istrimu, ya kalau satu ya enggak lah, ini ada dua lebih. Itu pasti kalian tidak bisa adil dalam hal membagi cinta yang sama. Cinta, perhatian itu tidak bisa dikendalikan. Hati itu tidak bisa dikendalikan. Ya, asalnya istri nomor satu, kemudian karena sudah sekian lama nikah lagi nomor dua, muda, ya cantik misalnya, itu tidak bisa kita mengendalikan hati. Hati itu sudah ada kecenderungan kepada yang muda, biasanya begitu. Ya, tapi ini diakui dalam agama. Ya, itu nggak bisa dikendalikan. Ya, kalian cintanya sama 50%, 50%, udahlah, ngaku saja. Ya, kalian pasti lebih suka yang muda, istri muda. Gitu. Walan tastati'u, dan kalian tidak akan sanggup an ta'dilu, untuk kalian berbuat adil. Adil dalam maksudnya adalah membagi cinta, hak apa? Yaitu kasih sayang. Bainan nisa'i, di antara wanita, istri-istrimu. Walau harastum, meskipun kalian inginkan supaya bisa adil. Nah, tapi maka petunjuknya adalah fala tamilu, jangan kalian condong. Ulal maili, dengan condong yang sangat. Artinya menampakkan ketidakadilan itu tampak kepada istri-istrimu. Karena kalian suka yang muda, harinya 7 hari, ya, yang muda dikasih 5, yang tua dikasih 2, itu tidak adil, jangan begitu. Meskipun hati kamu condong kepada yang muda, pembagian secara fisik, secara zahir harus adil. 3, 3, 3, 3 begitu. Kalau di 3 hari, setiap 3 hari berganti. Itu Rasulullah mencontohkan demikian. Rasulullah itu istrinya ada lebih dari satu, beliau bagi dengan adil. Meskipun hati Nabi pasti lebih cinta kepada Siti Aisyah dibandingkan istri-istri yang lain yang sudah 60 tahun, yang sudah anaknya banyak. Siti Aisyah muda, cantik, ceria, segar, dan sebagainya. Pasti, tapi Rasulullah membaginya dengan adil. Kalau udah gilirannya istri yang satu, ya beliau ke sana. Dan full di sana. Itu. Ya. Maka jangan kalian condong dengan condong yang penuh, artinya menampakkan ketidakadilan itu, fatadzaruha, dan kalian tinggalkan yang kamu tidak sukai, yang tinggal 10% gitu ya, 90% di sini, 10% di sana, atau malah tinggal 5%, atau udah ada, kalian telantarkan mereka kal mu'allaqah, seperti sesuatu yang tergantung, ke atas tidak, bawah tidak, nggak bisa, ya. Jangan digantung itu. Tetap adil, tetap lakukan yang sama, berikan yang sama, harinya, waktunya, nafkahnya, perhatiannya, itu harus sama. Meskipun hati pasti nggak bisa, gitu ya. Tapi secara fisik, perhatian, waktu, nafkah, pakaian, ya, itu harus sama. Wa in tuslihu, jika kalian berbuat baik, watattaku, dan takut kepada Allah. Ini kembalikan kepada Allah. Kalau kalian takut kepada Allah, ya harus berbuat adil. Adilnya adalah adil pembagian. Kalau hati nggak bisa, udah ngaku saja. Ya usah, aku pasti adil nih. Yang muda yang nggak bisa. Tapi yang kamu bisa adalah membagi waktu, menafkah, membagi nafkah, perhatian, itu bisa. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu ghafuron, maha pengampun, rahima, dan maha penyayang. An-Nisa ayat 129. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, ilmu yang bermanfaat di dunia wal dunya wal akhirah, diberikan kelapangan rezeki, kemudahan urusan, kekuatan untuk istiqomah beribadah kepada Allah sampai Allah mewafatkan kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.